Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tafsir dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi walaupun via video. Kedua kalinya sholawat seiring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Budi Satrio Bagus Panuntun dengan NPM 2301012005. Nah, di sini saya akan membahas tentang tafsir fuqaha. Nah, mungkin teman-teman udah sering ya dengar kata tafsir, tapi masih jarang dengar kata fuqaha. Nah, tafsir itu artinya memaknai, bukan menerjemahkan ya. Kalau terjemah di Al-Quran juga ada terjemahnya, tapi tafsir itu memaknai. Nah, sedangkan fuqaha adalah jamak dari fikih. Fikih kan udah pernah kita dengar ya, kalau fikih itu pasti kita udah pernah dengar, yang artinya yaitu hukum. Nah, fuqaha ini adalah orang-orang yang menafsirkan tentang ayat hukum. Jadi bisa diartikan tafsir fuqaha adalah tafsir yang fokus kepada ayat-ayat hukum. Nah, kalau di sini pengertiannya, tafsir fuqaha adalah tafsir Al-Quran yang fokus bahas tentang ayat-ayat hukum. Nah, sama ya, saya jelasin tadi, tafsirnya membahas tentang ayat-ayat hukum. Tafsir ini dibuat oleh para ahli ulama fikih menjelaskan hukum-hukum syariat Islam agar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para ulama, para mazhab-mazhab dulu itu tuh memaknai ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum agar kita umat muslim tuh mudah untuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang halal. Begitu. Sebelum kita bahas tafsir fuqaha secara mendalam, kita bahas dulu nih sejarahnya kayak gimana. Awalnya semua tafsir itu dimulai dari Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang pertama kali jelasin makna ayat-ayat Al-Quran. Setelah Nabi wafat, sahabat-sahabat itu menerusin tugas itu. Mereka berusaha memahami ayat-ayat terutama yang berhubungan dengan hukum. Terus makin lama muncul banyak ulama ahli di bidang hukum. Nah, jadilah mazhab fikih kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dari mazhab itu juga muncul ulama besar yang bikin karya tafsir khusus tentang ayat hukum, contohnya seperti Al-Jassas, Ibnu Arabi, dan Al-Qutubi. Tafsir mereka ini jadi fondasi kuat buat perkembangan Islam sampai sekarang. Nah, setelah kita bahas sejarah, kita lanjut ke langkah-langkah. Biasanya kalau ulama mau menafsirkan ayat, mereka tuh biasanya lewat beberapa tahap. Pertama, mereka bahas dari arti, kayak dari sisi bahasa Arab, terus dikaitin sama ayat yang lain yang mirip atau punya konteks yang sama. Habis itu mereka tambahin hadis Nabi sebagai pendukung. Terus mereka kumpulin pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Terus dibandingin tuh, kalau ada perdebatan, mereka analisis satu persatu dan akhirnya memilih pendapat yang kuat. Inilah yang disebut ajri. Nah, dari situ baru tuh keluar kesimpulan hukum yang bisa dijadikan pegangan umat Islam. Tafsir fuqaha itu nggak asal ngomong, tapi ada dasar dan analisis yang dalam banget. Nah, setelah kita bahas langkah-langkah, kita bahas lagi ini contoh tafsir fuqaha. Nah, contohnya bisa kita lihat di tafsir Al-Quran tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 43.
yang artinya yaitu dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini tuh Al-Qurtubi ngebahas salah satu masalah, anak kecil boleh nggak sih jadi imam dalam sholat? Nah, sebagian ulama besar itu bilang nggak boleh, tapi Al-Qurtubi ini punya pandangan sendiri. Dia bilang boleh asal anaknya udah bisa baca Al-Quran dengan baik. Nah, menariknya meskipun Al-Qurtubi itu pengikut mazhab Maliki, tapi dia nggak kaku, dia bisa beda pendapat kalau dalilnya kuat. Dari situ kelihatan banget ya kalau tafsir fuqaha itu fleksibel, nggak sekedar ikut mazhab, tapi cari kebenaran yang paling sesuai sama Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan tafsir fuqaha. Sekarang kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, tafsir ini bantu banget umat Islam buat ngerti isi hukum dalam Al-Quran secara jelas. Nah, yang kedua itu bisa jadi panduan buat ngatur kehidupan sehari-hari, baik ibadah maupun urusan sosial. Yang ketiga yaitu tafsir ini ngasih tahu kalau hukum Islam bukan hasil buatan manusia, tapi langsung dari wahyu Allah. Selain itu, tafsir ini juga jadi penghubung antara Al-Quran dengan praktik kehidupan langsung. Nah, jadi kalau kalian tanya kenapa hukum Islam kayak gini, ya jawabannya bisa ditemuin di tafsir fuqaha. Setelah kita bahas kelebihan, kita juga bahas kekurangan. Sama kayak manusia biasa, tafsir fuqaha juga punya kekurangan. Yang pertama yaitu kadang terlalu fanatik sama mazhab. Jadi seolah-olah tuh pendapat lain nggak dianggap. Jadi kayak nggak menghormatin mazhab lain. Yang kedua yaitu tafsir ini tuh terlalu fokus ke hukum. Jadi kurang bahas sisi keimanan atau nilai-nilai akhlak yang juga penting. Terus yang ketiga yaitu karena banyak ditulis di zaman dulu, kadang bahasanya tuh kurang nyambung sama konteks kehidupan modern. Yang ketiga yaitu karena banyak ditulis di zaman dulu, kadang bahasanya tuh kurang nyambung sama konteks kehidupan modern. Makanya sekarang tuh banyak ulama yang coba nyambungin tafsir fuqaha biar lebih relevan sama kondisi hidup sekarang, tanpa ninggalin prinsip dasarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya kasih kesimpulan. Tafsir fuqaha itu tafsir yang fokus pada ayat-ayat hukum Al-Quran. Lewat tafsir ini kita bisa tahu gimana caranya ulama dulu memahami hukum dan menerapkan dalam kehidupan umat. Tafsir ini punya peran penting banget buat kita karena ngasih dasar hukum yang kuat buat umat Islam. Walaupun ada kekurangan, tafsir ini punya peran penting banget karena ngasih dasar hukum yang kuat buat umat Islam. Walaupun ada kekurangan, tafsir fuqaha tetap jadi warisan ilmu Islam yang luar biasa. Tugas kita sekarang adalah nyambungin cara berpikir para ulama biar tetap nyambung sama zaman sekarang, tapi tetap berpegangan pada nilai-nilai syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya itu dari saya, lebihnya itu dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.